Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa. Saya dari kelas B Pengantar Ilmu Kearsipan, jurusan Manajemen Rekod dan Arsip. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Yang pertama yaitu landasan hukum yang berkaitan dengan ANDRI. 1 Pasal 1 ayat 14 tentang pengertian dan bentuk kelembagaan ANDRI. 2. Pasal 6 ayat 1 tentang tanggung jawab ANDRI. 3. Pasal 14 ayat 2 tentang ANDRI sebagai penyelenggaraan JIKN. 4. Pasal 16 ayat 3 tentang lembaga kearsipan salah satunya ANDRI. 5. Pasal 19 ayat 1 dan 2 pengertian dan kewajiban mengelola arsip statis. Ke-6, Pasal 20 ayat 1 tentang tugas ANDRI. Ke-7, Pasal 21 tentang ANDRI yang dapat membentuk penyimpanan arsip. Ke-8, Pasal 35 ayat 1 tentang tanggung jawab ANDRI dalam penyelamatan arsip lembaga negara. Ke-9, Pasal 53 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban lembaga negara menyerahkan arsip statis kepada ANDRI. Ke-10, Pasal 64 ayat 1 dan 4 tentang penetapan ANDRI terhadap akses statis. Tempat dan kedudukan ANDRI. ANDRI adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Alamatnya Jalan Ampera Raya nomor 7 RT 003 RW 004 Cilandak Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sejarah berdirinya ANDRI, yang pertama itu pada tahun 1892 yang bernama Landsarkiv. Lembaga kearsipan di Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892. Ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Landsarkiv, pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan Landsarkiv yang bertanggung jawab memelihara arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan. Adapun Landsarkiv pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Geest yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Geest adalah Dr. F. de Haan 1905 sampai 1992 yang hasil karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E. C. Gode Molsbergen yang menjabat dari tahun 1922 sampai 1937. Penjabat Landsarkiv terakhir adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Dr. Frans Regent Johan Verhoeven dari 1937 sampai 1942. Lanjut, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landsarkiv pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunjokan yang ditempatkan di bawah Bunkyo-kyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya sebagai pegawai Landsarkiv pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Yang ketiga ada Arsip Negeri pada tahun 1945 sampai 1947. Keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan masa pemerintahan kolonial Belanda atau Landsarkiv. Pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah Nica datang ke Indonesia. Dan dilanjutkan pada tahun 1947 sampai 1949, Arsip Negeri ganti nama lagi menjadi Landsarkiv. Karena sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih oleh
pemerintah Belanda dan kembali lagi menjadi Landsarkief yang dipimpin oleh Profesor W.P.H. Koolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, Arsip Negara pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Landasan hukum ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan PP dan K pada masa pengambil alihan Landsarkief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke negeri RIS. Namun demikian, konsep arsip negeri itu tidak bertahan lama. Pada 26 April 1950, melalui SK Menteri PP dan K nomor 952 atau B, nama arsip negeri berubah menjadi arsip negara RIS. Nah, yang keenam nih, Arsip Nasional pada tahun 1959 sampai 1967. Pada masa kepemimpinan Dr. Andes R. Muhammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga arsip negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan arsip negara dalam lembaga sejarah pada Kementerian PP dan K. Nah, yang ketujuh, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini pada tahun 1967 sampai sekarang. Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi arsip nasional karena berdasarkan keputusan Presiden 228 atau 1967 tanggal 2 Desember 1967 arsip nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan itulah sejarah ANRI yang saya tangkap saat ini. Visi dan misi ANRI, visinya itu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Misinya memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Ketiga, memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah. Keempat, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi keselamatan bangsa. Tugas pokok dan fungsi ANRI. Tugasnya itu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan. Kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. Ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan. Keempat, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan. Kelima, penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. Keenam, pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Dan yang terakhir, penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Dan ini adalah struktur organisasi ANRI yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Taufik, dan di bawahnya ada inspektur dan sekretaris utama, dan juga deputi bidang lainnya yang terdiri dari pembinaan kearsipan, konservasi arsip, dan lainnya. Nama kepala ANRI dari pertama sampai sekarang yaitu Dr. R. Sukanto tahun 1951 sampai 1957. Dan ini adalah foto Dr. R. Sukanto. Ini adalah laki-laki pertama yang menjabat menjadi kepala ANRI dan dilanjutkan oleh Dr. Andes R. Muhammad Ali tahun 1957 sampai 1970.
dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Sumartini tahun 1971 sampai 1992. Dan ini adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala ANRI. Dan dilanjutkan oleh Dr. Nur Hadi Magetsari tahun 1992 sampai 1998. Dan dilanjutkan Dr. Muklis Paini dari tahun 1998 sampai 2003. Dan dilanjutkan oleh Dr. Sandes Oman Sahroni M.Si pada tahun 2003 sampai 2004. Dan dilanjutkan Dr. Andes Joko Utomo MA tahun 2004 sampai 2009. Setelah itu dilanjutkan Muhammad Asihin SHM Hum pada tahun 2010 sampai 2013 dan dilanjutkan oleh Dr. Mustari Irawan MPA pada tahun 2013 sampai 2019. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.